Materi selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar just in time, perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional, konsep backflash costing, hubungan JIT dengan backflash costing, dan yang terakhir analogi dasar dari akuntansi keuangan. Konsep dasar just in time yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan menampung sasaran karyawan. Perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem just in time menggunakan sistem tarikan, yaitu sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan, yaitu sistem penentuan aktivitas berdasar dorongan aktivitas sebelumnya. Selanjutnya, persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlah signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produksi yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Selanjutnya, kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Selanjutnya, struktur seluler dibanding struktur departemen. Struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasuk jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya-biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem just in time yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Jasa tersentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasar pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just in time jasa tersentralisasi pada masing-masing struktur seluler, para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi
struktur selulernya. Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem just in time, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem just in time, memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan, maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. TQC dibanding AQL. Dalam just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kesuksesan nol atau bebas dari kerusakan. AQL dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep dasar backflow costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Hubungan just in time dengan backflow costing, yaitu backflow costing dapat diterapkan ke sistem just in time, di mana permintaan akan barang begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak praktis, baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses. Metode umum dalam akumulasi biaya melibatkan pemeliharaan buku tambahan atas biaya WIP. Buku tambahan ini diperbarui menggunakan banyak jurnal akuntansi. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Analogi dasar dari akuntansi keuangan menggambarkan dua hal khusus, yaitu kepemilikan harta dan hutang. Berikut ini adalah persamaan dasar dari konsep entry ganda. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Beberapa aset umum, kewajiban umum, dan ekuitas umum berikut. Yang pertama, aset yang terdiri dari aset lancar. Akun aset lancar yaitu kas, piutang, dan biaya bayar di muka. Aset tetap terdiri dari mesin dan kendaraan, tanah dan bangunan. Sedangkan aset tidak terwujud terdiri dari hak paten, goodwill, hak cipta, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban atau hutang terdiri atas hutang akun, garis kredit, pinjaman bank, pinjaman petugas, pinjaman pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, ekuitas terdiri atas modal pemilik, penarikan pemilik, pendapatan diterima di muka, pinjaman pejabat, modal debitor, saham biasa, saham prefen, dan lain-lain.